Viral, acara kampanye akbar Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium atau JIS sudah mendapatkan izin dari Pemprov DKI Jakarta dengan bayar sewa sebesar 2 miliar lebih. Walaupun sebelumnya Anies sendiri sempat curiga ada pihak yang akan menghalangi penggunaan JIS untuk kampanye. Pertanyaannya sekarang, apakah pencabutan izin sepihak pada JIS akan terulang kembali seperti di tempat-tempat kampanye Anies sebelumnya? Lupakan yang lain, pilih Amin. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang, semua pasangan Capres-Cawapres akan menggelar kampanye akbar pada tanggal 10 Februari mendatang. Di lokasi yang disepakati oleh masing-masing koalisi, Prabowo Gibran di GBK, Ganjar Mahfud di Jawa Tengah, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin di Jakarta International Stadium atau JIS. Namun, sempat jadi perbincangan hangat soal izin penggunaan JIS yang terkesan berbelit-belit dari pihak Pemprov DKI Jakarta, sehingga muncul anggapan bahwa penggunaan JIS untuk kampanye akbar Amin tidak akan diberi izin. Sebagaimana kita ketahui, beberapa kali acara kampanye Anies di daerah-daerah dibatalkan sepihak oleh pemilik tempat. Apakah benar hal serupa akan terjadi pada JIS? Soal izin pakai Jakarta International Stadium atau JIS untuk kegiatan kampanye Amin pada 10 Februari, pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Ahmad Ali, buka suara. Menurut Ahmad Ali, izin telah rampung diperoleh dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini mengatakan, Timnas Amin harus membayar sewa mencapai 2 miliar rupiah untuk menggunakan JIS sebagai lokasi kampanye akbar terakhir Anies dan Caimin. Insya Allah sudah selesai sih ya. Izinnya sudah selesai. Persetujuan dari pemerintah daerah sudah selesai. Hari ini, insya Allah diselesaikan kewajibannya. 2 sekian miliar sebagai sewanya, kata Ahmad Ali di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis 1 Februari 2024. Ahmad Ali mengaku sudah secara resmi menyampaikan ke Timnas Amin terkait izin resmi penggunaan JIS yang telah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya mengonfirmasi semalam ke tim. Insya Allah surat persetujuan penggunaan JIS itu sudah keluar, kata Ali. Ahmad Ali berharap agar izin digunakannya JIS sebagai lokasi kampanye akbar terakhir pasangan Anies Caimin tidak akan dibatalkan sepihak menjelang acara. Mengingat selama masa kampanye, pencabutan izin kegiatan kampanye Amin di suatu lokasi seringkali dibatalkan sepihak pengelola. Jadi, tidak ada lagi kendala izin. Mudah-mudahan ya, tidak ada lagi kendala, karena memang fenomena pencabutan izin itu sudah sering terjadi di beberapa daerah. Ya, mudah-mudahan di JIS nanti tidak terjadi hal yang berulang seperti di daerah-daerah lain, ucap Ahmad Ali. Lebih lanjut, Ahmad Ali mengingatkan bahwa Anies adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang berada di balik berdirinya JIS. Selain itu, Anies juga punya hak sebagai peserta Pilpres 2024 untuk melakukan kegiatan kampanye, tidak terkecuali di JIS. Sampai saat ini, yang sangat dicintai ya JIS. Itulah karya dia, yang harusnya dia punya hak.
sebagai mantan gubernur pertama. Kedua, sebagai peserta kontestasi presiden, harusnya diberikan fasilitas yang sama oleh negara, terang Ahmad Ali. Meski begitu, Ahmad Ali mengaku pihaknya tetap menyiapkan berbagai alternatif sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terlebih, kata dia, pasangan Anies Caimin bukan bagian dari penguasa saat ini. Kami pasti punya plan A, B, C, D, karena kami tahu posisi kami adalah bukan bagian dari penguasa. Ya, bisa jadi penguasa akan menggunakan semua caranya untuk menghambat pergerakan-pergerakan tim, terutama pemerintah DKI, ucap Ahmad Ali. Sementara Capres Anies Baswedan merespon soal alotnya mendapatkan izin penggunaan Jakarta International Stadium atau JIS dari Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan kampanye akbar pada 10 Februari. Padahal, kata Anies, JIS dihendaki dipakai untuk kegiatan konstitusional. Ya, kita akan lihat aja seberapa adil, seberapa fair. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kegiatan konser. Ini adalah kegiatan konstitusional. Kita menjalankan konstitusi, kata Anies di lapangan Istana Raja, Najungal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis 1 Februari. Kata Anies, konstitusi telah menetapkan ada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kampanye, kata dia, menjadi salah satu hak para capres-cawapres untuk menjalankan konstitusi. Karena itulah ditetapkan calon presiden dan calon presiden diberikan hak konstitusional untuk menyelenggarakan kampanye. Berbeda dengan memberikan izin untuk keramaian seperti konser yang itu bukan menjalankan konstitusi. Kalau ini menjalankan konstitusi, jelas Anies. Anies lantas mempertanyakan apakah ada niatan dari pihak tertentu untuk menghambat jalannya konstitusi dan demokrasi. Padahal, kata dia, rakyat tengah menyaksikan. Pertanyaannya, apakah ada yang berniat untuk menghambat kegiatan konstitusional? Apakah ada niat untuk menghambat kegiatan berdemokrasi? Katanya. Rakyat sedunia akan menonton. Negara demokrasi salah satu terbesar, apakah cacat? Apakah wajar? Apakah bermasalah? Nanti itu akan dinilai publik di luar. Nanti itu rakyat yang menilai, tandas Anies.